Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Sam? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Oh, Alhamdulillah. Gimana Eh, Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. berdasarkan rencana ya, Pak Sam, hari Hmm? ini kita akan melakukan kegiatan prasupervisi yang Iya rencananya betul Bu. supervisinya akan dilakukan besok ya, Pak Sam ya, gitu Betul kan. betul Bu, betul betul. Iya. Nah, pada kegiatan prasupervisi ini, gimana Pak Sam? Kondisinya udah siap ini untuk kita berbincang-bincang gitu? Sudah Bu, sudah siap Bu, insya Allah Bu. Oh iya, ya Alhamdulillah kalau udah siap. Santai aja ya kita Pak Sam ya. Apa namanya? Iya Bu. Nggak usah grogi kan bukan ujian nih Pak Sam. Betul Ya, betul Bu, betul Bu. iya santai aja gitu kan ya. Nah, Pak Sam kan besok kan Pak Samsudi itu akan di supervisi ya, gitu kan. Nah, saya ingin tahu nih Pak Sam, gitu kan ya, eh, apa yang bisa saya bantu ke Pak Samsudin sehingga mampu mengembangkan kompetensi Pak Samsudin itu di area yang mana gitu Pak Sam. Ya baik Ibu. Area yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, karena saya biasanya suka kurang fokus orangnya. Jadi saya ingin lebih berkembang dalam mendengarkan aktif. Dalam kegiatan coaching itu sehingga eh, saya bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching, fokus kepada yang Ya, dikatakan coach, ya. memahami penuh konteks penanaman bicara yang disampaikan oleh coach serta ekspresi diri Bu, dalam Oh, memahami pembicaraan yang dilakukan. Yang satu lagi bisa oh, penuh perhatian, Bu. Penuh perhatian terhadap oh, coach, bisa memahami apa yang coach sampaikan gitu, Bu. oh, luar biasa ya. Jadi Pasam itu ingin mengembangkan area yaitu mendengarkan aktif ya Pasam ya pada saat Betul, betul, Bu. coaching ya Hmm. dalam Ya, kegiatan betul. coaching sehingga pada saat kegiatan coaching Pasam itu bisa presence ya hadir Ya, betul. sepenuhnya jiwa raga ya Betul, Pasam betul. ya. Eh, Ya, betul, Bu. Secara fisik kondisinya sedang sehat, kemudian eh, jiwa juga kondisinya dengan dalam kondisi bahagia, ya, kemudian ekspresi dan perhatiannya. Nah, Hmm. Pasam luar biasa sekali nih ya, Pasam ya. Betul, Bu. Sekarang ya, Pasam, itu bagian mananya nanti yang bisa saya amati nih Pasam dari kegiatan mendengarkan aktif yang tadi Pasam sampaikan yaitu apa hadir penuh, ekspresi, perhatian gitu kan ya. Nah, bagian mana yang bisa saya amati sehingga dapat membantu Pasam pada saat proses supervisi nanti gitu Pasam. Yang saya ingin diamati, Bu, kehadiran penuh saya. Jadi kelihatan ekspresi saya ketika mendengarkan coach Iya, menyampaikan informasi tentunya, iya, sehingga timbullah perhatian terhadap pembicaraan tersebut. Jadi setidaknya kan fokus orang tuh kelihatannya Bu iya, dari iya, iya. wajahnya. Jadi ketika saya melakukan kegiatan supervisi itu, mohon Ibu amati kehadiran penuh saya tuh terlihat atau tidaknya Bu, seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Presennya Bu, berarti ya presennya yang Iya, hal pengen presennya diamati. ya. Oh, Ya. iya, iya, iya. Baik, jadi yang ingin Pasam apa namanya diamati oleh saya itu adalah kehadiran penuh Pasam ya pada saat Nah, betul melakukan betul Bu. coaching gitu kan ya. Iya, Ya, iya, iya. betul. Nah, sekarang Pasam, bagaimana penilaian Pasam sendiri ya terhadap apa yang Pasam akan
kembangkan gitu, apa yang akan kita kembangkan gitu kan. Menurut penilaian Pak Sam sendiri, yaitu Kalau tadi menurut mengenai penilaian saya, kehadiran penuh ya, ya. ya, kalau menurut penilaian saya, Bu, saya orangnya susah fokus, Bu. Jadi masih di Ya, skala 6 ya dari 10 ya. iya, iya, Jadi saya tuh banyak melawungnya, Bu. Jadi kadang tidak konsentrasi mungkin ya, Bu. iya. Jadi ketika kehadiran penuh coachingnya suka dadakan ngeblank gitu, Bu. Tidak bisa menangkap pembicaraan dari coach gitu, Bu. Jadi pengen itu Oh, mungkin Bu, yang iya, iya, penilaian iya. saya saat ini, Bu. Iya, jadi penilaian Pak Sam itu bahwa pada saat coaching itu Pak Sam itu susah fokus ya, gitu Ya, kan. betul betul Jadi betul, Bu. jadi presence-nya itu pada saat mendengarkan aktif itu di skala 6 padahal harusnya skala 10. Jadi full jiwa raga itu Iya, hadir betul, gitu betul. ya Pak ya. Betul, Oh betul, iya betul. iya iya. Baik Pak Sam, luar biasa ini Pak Sam akan nanti saya supervisi dengan area pengembangannya yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Pak Sam yaitu present pada saat coaching. Luar biasa Pak Sam. Ngomong-ngomong besok bisa saya hadir pada saat kegiatan coaching Pak Sam? Boleh? Boleh Ibu, silakan supaya bisa teramati dengan baik Ibu, mohon kehadirannya. Oh iya, saya izin ya besok untuk berada membersamai Pak Sam dan Koci Pak Sam pada saat kegiatan apa namanya seperti pada saat kegiatan di lapangan ya Pak Sam ya di kelas ya. Baik Ibu. Baik. Terima kasih Pak Sam, sampai jumpa besok di kegiatan Sama-sama supervisi. Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Selamat. Sam? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Jalin kabarnya Iya, sehat? alhamdulillah sehat Pak. Ya, terima kasih Bapak telah hadir. Kemarin kita sudah berbicara ya, membuat janjian hari ini akan melaksanakan kegiatan supervisi. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan supervisi ini, eh, meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Tentunya dengan janjian yang kemarin Bapak sudah harapkan bisa komunikasi dengan saya untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ya tentunya kemarinnya Pak. Betul nggak Pak? Ya, betul Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak udah meluangkan nih diganggu waktunya oleh saya Pak. Ya tidak apa-apa Pak. Kita sama-sama berdiskusi ya Pak supaya masalah yang Bapak ingin tujuan yang ingin Bapak capai hari ini bisa tercapai dengan baik tentunya Pak. Iya, betul Pak. Betul. Mohon izin Pak, agenda topik apa yang ingin dibicarakan Pak hari ini Pak? Ini Pak, saya pengen ngobrol sama Bapak berkenaan dengan apa masalah yang saya hadapi di sekolah Pak dengan budaya positif sekolah yang perlu ditingkatkan Pak, khususnya mengenai sampah yang apa anak-anak masih belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi sekolah itu nampaknya masih kotor lah, masih kotor, masih berserakan. Mungkin itu Pak. Oh, jadi Bapak ingin menerapkan budaya positif tentang menanggulangi sampah tentunya di sekolah Bapak ya. Betul, Iya Pak? betul, iya betul, betul, Betul ya. betul, betul, betul sekali Pak. Ya, apa ya kiranya yang bisa dari percakapan ini yang ingin Bapak capai, Pak? Tentunya dengan percakapan ini dan masalah yang saya hadapi Pak dengan bertumpuknya sampah, dengan masih belum tertatanya dengan baik di sekolah, saya berharap nanti ke depannya sekolah saya itu bisa minimal secara jauhnya bisa terbebas dari sampah, kalau enggak bisa meminimalisir dan bisa pengelolaan sampah itu dengan baik gitu. Dan itu bisa meningkatkan untuk lingkungan atau budaya positif di sekolah saya karena terbebas dari sampah itu sendiri sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tenang, bersih. Terus nanti kan bisa dengan apa menimbulkan anak-anak itu jiwa raganya sehat Pak karena memang lingkungannya lingkungan yang bersih dan sehat. Mungkin itu Pak yang diharapkannya.
Nah, jadi yang sekarang saya tangkap yaitu Bapak ingin menanggulangi sampah tersebut agar bisa membuat lingkungan menjadi bersih ya Pak, sehingga Betul. siswa-siswa Bapak sehat jiwanya, sehat badannya, terhindar dari penyakit tentunya ya Pak yang Betul. disebabkan oleh sampah yang ada di sekolah seperti itu. Iya, betul betul Pak, betul. Eh, apa boleh kalau boleh tahu Pak, situasi sekarang seperti apa Pak di sekolah Bapak? Situasi di sekolah saya saat ini Pak, sampah itu belum belum tertata dengan baik. Jadi artinya masih sebagian besar siswa-siswa itu masih membuang sampah pada di sembarang tempat gitu. Ketika dia jajan terus dibawa ke kelas, dimasukkan ke kolong meja, kadang disimpan di tempat bunga, di wastafel gitu berserakan gitu. Jadi sampah itu di kelas ada, di halaman, di lapangan itu masih ada lah, meskipun tidak sebanyak yang sebelumnya gitu kan. Hal ini memang pada awalnya memang sudah kita guru-guru itu sudah mengingatkan untuk anak itu membuang sampah pada tempatnya, di pembiasaan-pembiasaan, diberikan pemahaman-pemahaman kepada anak gitu, Pak. Tapi kondisinya memang masih seperti itu Pak, masih jauh dari harapan yang saya harapkan gitu kan. Hmm. Ya, baik Bapak. Jadi situasinya ini masih banyak ya siswa-siswa yang membuang sampah sembarangan, di mana-mana ada yang di pot bunga juga ya Pak. Iya, betul, Masih ada betul, yang betul. tidak peduli dengan tempat sampah, jadi di mana dibuang saja, sehingga kondisi tersebut membuat situasi kondisinya belum bisa menanggulangi permasalahan sampah di sekolah Bapak. Betul, Nah, yang betul. timbul ya itu masalah sampahnya berserakan di mana-mana sehingga tidak terlihat nyaman tentunya ya Pak di sekolah Bapak, sehingga budaya positifnya juga tidak tercapai ya Pak. Betul, betul Betul sekali nggak Pak? Pak. Betul sekali. Jadi masih belum belum pada disiplin semuanya gitu, belum pada disiplin. Sehingga memang sampah itu ya ketika saya datang ke ruang kelas ada, di lapangan ada, di halaman bahkan di toilet pun gitu kan kadang gitu. Jadi belum belum terwujud disiplin positifnya Pak gitu, di sekolah saya Mm, itu. betul. Jadi disiplinnya itu belum terwujud ya Pak. Ya masih Hmm. banyak sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Apa yang mempengaruhi kejadian tersebut Pak? Yang mungkin yang mempengaruhi hal itu terjadi ya pemahaman dari para siswanya yang belum semuanya paham sebelum dan mungkin ini rasa tanggung jawabnya gitu. Padahal Hmm. para guru itu sudah memberikan memberikan keyakinan kelasnya gitu kan. Setiap anak itu di tiap kelas itu sudah dibuatkan keyakinan kelasnya membuang sampah pada tempatnya, tapi mungkin kesadaran daripada para siswanya itu belum nampak, masih perlu diingatkan, masih perlu diberikan pemahaman lagi, diberikan pencerahan lagi, mungkin itu Pak. Hmm. Jadi masih ini ya Pak, sudah dibuat keyakinan kelas juga di sekolah Bapak, tapi eh, faktornya itu belum ada kesadaran diri ya Pak Iya, dari betul, betul. siswa-siswanya untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, sehingga penerapan budaya positifnya belum berjalan maksimal tentunya seperti itu ya Pak. Betul. Betul Pak? Iya, betul, betul, betul sekali. Eh, Baik Bapak, ada pertanyaan lagi. Situasi apa yang Bapak harapkan sebenarnya untuk sampah ini Pak? Situasinya harus ya tentu gimana gitu? Ya, tentunya seperti yang tadi saya katakan, situasi yang nanti diharapkan ke depannya itu sampah bisa diminimalisir, anak-anak membuang sampah pada tempatnya, terus sampah itu bisa dikelola dengan baik, artinya bisa dipilah sampahnya, dan goalnya itu ya mungkin terbebas dari sampah Pak yang diharapkan itu ke depannya. Ya, berarti dari situasi itu eh, skala berapa sekarang Pak yang Bapak ada misalkan kalau misalkan skala dari 1 sampai 10 posisinya sekarang tuh ada di posisi berapa Pak? Paling 5 Pak, masih rendah gitu kesadaran siswa dan warga sekolah lah gitu, masih rendah. Terkadang eh, ya bukan hanya dari siswa juga ya, terkadang dari warga sekolah pun, dari guru mungkin yang lupa atau apa gitu. Jadi masih masih seperti itu Pak. Jadi, oh ya baik Pak, jadi situasinya masih di skala 5 ya Pak, Iya, tengah-tengah iya, menuju iya. maksimal 10 itu. Eh, oke Bapak, jadi untuk harapannya
naik ke berapa nanti Pak? Tidak Misalkan mul setelah naik ke misalkan ada progres nanti Bapak teh pengennya skalanya naik jadi 10 kah atau berapa kah bisa disampaikan Pak? paling sih 8 lah, 8 ada di posisi 8 itu sudah progresnya sudah baik loh, sudah cukup gitu kalau saya gitu. Jadi meningkatnya itu ada di posisi 8. Mm-mm. Jadi ada progres ya Pak dari posisi 5 naik ke posisi 8 setidaknya ada perubahan disiplin dari siswa-siswa Bapak maupun guru-guru Bapak tentunya ya Pak yang Ya, tadi sudah betul. disampaikan. Ya, betul sekali Pak, betul sekali. Kalau boleh tahu Bapak upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah sehingga penerapan disiplin positif ini bisa terlaksana Bapak? Yang sudah dilakukan tentunya kami dari para guru itu sudah mensosialisasikan kepada siswa-siswanya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu yang sudah dilakukan. Terus di pembiasaan-pembiasaan setiap pagi sebelum ke sekolah, sebelum masuk ke kelas itu sudah diingatkan oleh para guru. Dan di tiap kelas itu sudah ada piketnya masing-masing ya. Jadi anak diberikan tanggung jawab, sudah ada piketnya. Itu yang udah dilakukan. Dan tentunya dengan apa ya, dengan hal-hal yang sudah dilakukan itu dirasa belum cukup gitu karena dampaknya tetap aja masih masih ada sampah aja padahal isinya kita itu udah bawel gitu, kita itu udah cerewet lah ke Iya, iya, anaknya gitu. Malah iya, ketika iya. anak pas ada di depan muka gitu ngeliat itu ambil sampah gitu, itu sudah dilakukan oleh semua guru gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kenyataannya Pak tetap aja anak-anak teh ya ada aja lah gitu Pak pas Ya anak-anak ada aja pulang ya. teh ya menyisakan sampah gitu kan gitu. Betul, 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 betul. Baik Bapak, tadi Bapak sudah sosialisasi ya di sekolah terhadap siswa eh, secara berulang tentunya ada juga pembiasaan disampaikan, pembiasaan mencontohkan gitu untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu sudah dilaksanakan piket kelas ya Pak Iya, iya. di kelas masing-masing, tapi tetap ada sampah yang masih banyak di sekitar sekolah tentunya seperti itu ya Pak. Eh, Mungkin ada gagasan baru Pak yang bisa menanggulangi permasalahan ini Pak yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya, makanya Pak, saya ngobrol di sini, saya pengen pengen ada solusinya gitu kan, makanya saya ngobrol dengan Bapak, barangkali ada apa ya, ada Betul, betul, pengalaman atau apa gitu. betul, Kepada awalnya kayak betul. gitu. Soalnya kemarin-kemarin kan semua usaha gitu kan udah dilakukan bersama-sama di sekolah itu untuk untuk menanggulangi sampah itu gitu. Barangkali mungkin yang muncul dari kita ngobrol di sini barangkali kayaknya gitu kan, kayaknya ada program ini Pak, program apa ya, anak itu membawa tumbler gitu ya, membawa tumbler dari rumah gitu. Jadi biar biar jajan itu tidak menyisakan bekas gitu, ada plastiknya atau ada styrofoamnya gitu kan. Itu mungkin yang terbersit Pak, terbersit. Jadi kayaknya dengan program membawa tumbler, jadi anak itu bawa dari rumah itu bisa bisa bekal sendiri ya, bekal makanan, makanan di mistingnya gitu, mistingnya terus bawa airnya Hmm, juga dari rumah gitu. Mungkin itu iya. sih yang terbersit Pak. Saat ini itu yang terbersitnya gitu. Nah, jadi Bapak punya ide untuk kedepannya ada program membawa tumbler dan membawa bekal dari rumah Ya, ya Pak untuk betul. menanggulangi sampah di sekolah yang banyak sekali tentunya sampah plastik ya Pak Iya, sampah plastik yang betul. banyak itu dari hasil jajanan anak ke tukang yang jualan itu banyak. Jadi ketika anak mau membawa dari situ apa yang harus disiapkan Pak dan harus dilakukan Ya, untuk tentunya program tersebut Pak. ya dengan program tersebut saya harus ini ya, harus rapat atau rapat bersama dengan khususnya warga sekolah dengan guru mensosialisasikan program ini, adakan komitmen dengan semua para guru biar ketika program ini dilaunchingkan, ketika program ini dilaksanakan, semuanya ikut bertanggung jawab ya. Selain dengan para guru,
saya pun mungkin harus mensosialisasikan dengan para pedagang yang ada di sekolah saya gitu kan. Jadi biar ketika program ini dilakukan, anak-anak jajan menghindari jajanan-jajanan yang berplastik atau apa atau styrofoam anak bawah ini, para pedagangnya tidak kaget gitu. Jadi biar ada istilahnya tembusan lah, ada sosialisasi sama pedagangnya gitu. Itu ya langkah-langkah awal yang akan saya lakukan seperti itu, Pak. Ada lagi Pak langkah selain tadi rapat nih, rapat warga sekolah, terus komitmen, sosialisasi, ada lagi yang Pak harus disiapkan Bapak? Tentunya kerjasama dengan komite ya, kerjasama dengan komite, kerjasama dengan orang tua juga. Jadi karena kan mungkin hal ini bisa saja memberatkan ketika anak-anak itu disuruh bawa tumbler atau bawa makanan di rumahnya masing-masing mungkin ya, karena orang tua kalau sebelumnya tidak dikasih tahu, bisa aja ini menjadi hal yang berat gitu, setiap hari harus bawa makanan dari rumah, belum dibekali untuk jajan gitu, artinya berarti kan pengeluarannya itu jadi meningkat gitu ya, jadi membengkak. Makanya saya perlu rapat juga, perlu sosialisasi juga dengan orang tua, Pak. Baik, jadi tambahannya Bapak akan sosialisasi dan kerjasama ya bersama orang tua, komite sekolah, dengan orang tua juga, di mana bisa membantu program membawa tumbler maupun misting bekal dari rumah tentunya ya Pak. Ya, Apa yang bisa memastikan program ini bisa berhasil Bapak? Tentunya sebelum ini program ini berhasil, adanya komitmen di antara kita semuanya. Dan yang saya siapkan Pak, kayaknya program ini akan efektif kalau di sekolah saya itu dibentuk penanggung jawabnya gitu ya, penanggung jawabnya. Karena kan guru itu banyak, jadi kan tidak mungkin satu orang guru itu bisa bisa itu semua orang gitu, semua siswa, sementara siswa kan banyak tuh. Artinya kita harus punya tanggung jawab, diberikan tanggung jawabnya, ada penanggung jawabnya gitu, ada penanggung jawabnya. Nanti akan dibentuk penanggung jawabnya dari guru siapa, terus nanti guru itu diturunkan ke wali kelasnya, mungkin wali kelasnya, dan nanti di tiap kelas itu ada anak itu dilibatkan, Pak. Saya ingin melibatkan khususnya kelas besar ya, kelas 456 lah, 456. Jadi nanti ada mungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah anak-anak yang memang peduli lingkungan gitu ya, atau bacil ya, barudak cinta lingkungan gitu. Nah, nanti fokusnya itu ke sampah gitu. Atau ke yang tadi program itu bawa tumbler sama misting gitu. Mungkin itu Pak. Jadi nanti anak-anak yang 456 itu kita akan bagi, mungkin bisa mengontrol gitu, siapa yang bawa tumbler, siapa yang enggak gitu kan gitu. Karena kan kalau misalnya tidak ada pengontrolan, ya cenderung anak-anak itu akan abai Pak, mungkin cenderung seperti itu. Ya, ya baik Bapak. Jadi Bapak akan menyusun sebuah wadah ya Pak, yang bisa membantu program ini berjalan, di mana ada yang dilibatkan itu guru, terus ada siswa perwakilan kelas yang mudah-mudahan bisa mengingatkan berjalannya program ini setiap hari gitu Pak ya di sekolah. Tentunya dengan ada dan dibentuk juga komunitas bacil Pak ya, barudak cinta lingkungan. Jadi supaya anak-anak itu lebih memiliki lingkungannya, betul sekali Pak. Luar biasa Pak. Selain ide tersebut, Bapak masih ada ide yang lain untuk menyelesaikan sampah di sekolah Bapak? Tentunya dengan tadi program membawa tumbler itu program pertama yang akan di kegiatannya yang akan pertama dilakukan. Selain itu pun kami akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Soalnya kan anak-anak perlu pencerahan Pak, ini warga sekolah perlu pemahaman yang lebih banyak lagi tentang sampah gitu. Jadi nanti Dinas Lingkungan Hidup itu saya akan bekerja sama memberikan surat ke sana biar pekerjanya di sana itu mengadakan sosialisasi atau praktek pengolahan sampah gitu. Ketika misalnya ada sampah di sekolah, bagaimana dipilahnya, mana yang organik, mana yang anorganik gitu kan. Anak kan terpahamkan. Ya betul. Ya, jadi ketika jajan pun
anak bisa bisa memilih gitu, bisa memilih Iya, betul. hindari misalnya yang anorganik atau apa Ya, gitu. betul. Jadi kerjasama dengan lingkungan hidup juga Pak gitu ke depannya. Ya. Nah, jadi yang kedua itu idenya Bapak akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup ya terkait sosialisasi pengolahan sampah ya Pak, bisa membedakan mana Iya, sampah yang organik dan anorganik tentunya bisa membantu penanggulangan sampah di lingkungan sekolah Bapak. Ada solusi yang lain Bapak mungkin bisa ya tentunya disampaikan? Pak tadi apa melanjutkan ya kenapa kenapa saya kerjasama dengan lingkungan hidup gitu kan karena Ya. sekolah saya itu kan di kota Cimahi ya Pak ya di kota Cimahi sementara apa pemerintah kita itu konsen dengan gerakannya ini ya pilah sampah ya Opimpa itu jadi Oh, iya, iya. Oh, gerakan iya, kita iya. jadi pemerintah kita itu konsen kan setiap wilayah itu memang terbebas dari sampah gitu makanya saya akan apa sambil mendukung gerakan pemerintah ya memanfaatkan biar sekolah saya itu jauh lebih lebih bersih, jauh lebih terbebas dari Ya, sampah itu, Pak. ya. Baik, Bapak. Dari ide yang tadi sudah disampaikan, Pak, yang pertama kan program membawa tumbler dan misting atau bekal dari rumah. Yang kedua itu membuat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pemilahan sampah ya dengan sesuai dengan program pemerintah. Program mana ya Pak yang mungkin bisa dilaksanakan oleh Bapak yang lebih realistis gitu biar lebih cepat gitu penanggulangan ininya Pak yang mana? Paling gerakan itu aja membawa tumbler dulu terlebih dahulu itu sambil berjalan sambil saya kerjasama dengan dinas lingkungan hidup gitu jadi itu yang terlebih dahulu direncanakan itu yang lebih dahulu dilaunchingkan setelah segala sesuatunya pas waktunya dan sudah terbentuk penanggung jawabnya ya itu akan secepatnya itu dilaksanakan Pak gitu. Jadi yang gerakan membawa tumbler, membawa apa anak-anak itu membawa bekal di rumah gitu dari rumah. Ya. Ya baik Bapak. Jadi yang akan segera digunakan programnya itu tentang membawa tumbler dan misting atau bekal dari rumah ya Pak. Kapan ya Pak bisa dilaksanakan program tersebut Pak? Karena kan saya butuh koordinasi dulu ya Pak ya, butuh rapat dulu, butuh segala macam gitu. Paling untuk rapatnya bisa dilaksanakan besok, rapat dengan semua warga sekolah besok, sosialisasi dilanjutkan langsung sosialisasi dengan para pedagang yang ada di sekolah dan komite gitu. Paling besok untuk mensosialisasikan dan besok tuh hari Rabu ya, hari Rabu dan untuk ke anak-anaknya itu paling mulai hari Senin Pak, Senin sekarang tanggal 25 ya, 25 Maret ya itu. Mulai dilaksanakan programnya itu Pak, rencananya. Baik Bapak berarti ya, ya akan dirapatkan dulu ya Pak dengan warga sekolah. Pak yang di sekolah yang Bapak akan bantu minta bantuannya untuk menerapkan program ini Pak. Gimana Pak? Eh, dari pihak sekolah siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu menyusun program ini Pak? Ya tentunya semua warga Salah seorang sekolah ya. guru atau Uh, Rapat itu semua warga sekolah termasuk ya semuanya komite? dari guru, dari komite, dari penjaga juga semuanya dan yang bertanggung jawabnya tentunya kami nanti akan memilih satu yang guru lah, guru penanggung jawab itu guru yang akan menanggung jawab ini program ini Pak. Baik Bapak. Dari hasil perbincangan tadi setelah punya ide ini Bapak berharap nanti peningkatkan skalanya dari 5 bisa jadi 8 pasti bisa ya Pak dengan program ini? Eh, insya Allah dengan yakin dan kerjasama yang baik, kolaborasi dan Ya. komitmen dari kita semua bisa sih Pak, mungkin bisa lebih Pak, lebih dari itu. Cuma saya targetnya 8 dulu aja lah gitu. Ya, ya, amin amin Pak. Ya, baik baik Pak. Terima kasih Bapak. Gimana perasaannya Bapak setelah mengadakan kegiatan supervisi ini? Alhamdulillah Pak, yang tadinya memang saya buntu dengan program-program karena yang program yang sudah dilakukan itu memang sangat efektif gitu kan ketika anak sudah dibentuk dengan jadwal piketnya, sudah diingatkan oleh guru, tapi tetap kenyataannya sampah masih seperti itu. Nah, ketika tadi muncul programnya kita bawa makanan dari rumah anak, bawa tumbler dan bawa misting itu,
tercerahkan juga sih, dan saya punya keyakinan pasti insya Allah berhasil lah Pak, insya Allah berhasil, apa yang jadi permasalahan saya itu insya Allah bisa teratasi gitu Pak. Alhamdulillah sangat tercerahkan Pak. Ya, baik Bapak, mungkin saya nanti bisa ngobrol kembali, sharing kembali setelah Bapak menerapkan program ini dengan warga sekolah. Bapak hubungi saya ya, supaya saya bisa berkomunikasi kembali, Siap, Bapak. siap, Mohon siap. izin ya, Bapak. Ya, Ya, ya. mungkin Malahan Pak, lebih itu baik nanti Bapak Bapak bisa, perbincangan kita ya, kali ini. Ya, mungkin itu Bapak perbincangan kali ini. Mohon maaf atas waktunya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama-sama Pak. Terima kasih banyak saya sudah dibantu. Akhirnya bisa menemukan solusinya. Mohon maaf juga saya sudah merepotkan Bapak. Insya Allah nanti setelah program ini dilaksanakan, secepatnya saya akan ngobrol lagi dengan Bapak. Kalau perlu Bapak nanti ngobrolnya di sekolah saya biar bisa melihat langsung gitu Oh iya, progresnya gitu ya. baik Bapak, baik Nanti Bapak. kita jadwalkan Terima ke kasih depannya Pak. undangannya Bapak. Ya siap. Ya, Ya, terima kasih Bapak undangannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ya, sudah selesai ya kegiatan supervisinya ya Pak Samsudin ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bersedia mengamati. Sudah selesai Ibu. Oh iya, baik kalau begitu mohon izin kita berbincang untuk pasca supervisi ya Pak Samsudin ya. Ya, baik Bu. Iya, Pak Samsudin. Setelah tadi Pak Samsudin melaksanakan kegiatan apa namanya supervisi ya Pak Samsudin ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana Bapak menilai diri Pak Samsudin sendiri ya terhadap performa Pak Samsudin tadi dalam apa namanya kegiatan supervisi ya, terutama pada area pengembangan Pak Samsudin yaitu mendengarkan aktif gitu dengan kehadiran penuh atau present. Pak Sam, silakan Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Setelah melakukan kegiatan supervisi, saya merasa sudah sesuai ya Ibu dengan area pengembangan kompetisi saya, di mana saya sudah berusaha untuk kehadiran penuh, memberikan perhatian khusus terhadap topik pembicaraan yang dibahas dengan Koci ya Bu, Iya, nah itu jadi saya setidaknya sudah bisa mendengarkan aktif Bu. Akan aktif apa yang sudah dibahas tadi seperti topiknya apa, hasil yang disampaikan, hasil yang diharapkannya seperti apa. Terus saya juga tanyakan ide-ide apa yang muncul dari awal permasalahan dulu dari permasalahan yang muncul di sekolahnya Pak Jailani sehingga timbul saya mendengarkan aktif kembali konfirmasi dari Pak Jelani agar bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang munculkan ide-ide baru, Bu. Tentunya seperti itu. Selain itu, saya bisa memberikan perhatian terhadap permasalahan iya, dari Pak Jelani, Bu. Saya iya, tetap fokus, Bu. Saya sudah fokus kepada yang dikatakan Pak Jelani, memahami konteks, memahami bicara ya, Pak, Bu ya, iya, ekspresi iya, dirinya, terus isi dari pembicaraan yang sudah tampak gitu Bu. Mungkin itu yang saya penilaian diri saya yang saya sudah lakukan Ibu. iya. Ya, jadi menurut Pak Samsudin, hasil penilaian Pak Samsudin sendiri ya pada saat tadi melakukan supervisi bahwa Pak Samsudin itu sudah apa namanya memenuhi apa kriteria ya, memenuhi Ya, betul. kompetensi area pengembangan Pak Samsudin yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, yaitu dengan indikatornya tadi bahwa Pak Samsudin sudah hadir sepenuhnya ya Pak ya, hadir jiwa raga tadi Pak Samsudin dengan Ya, memperhatikan jawaban-jawaban dari
Koci Bapak, kemudian Bapak juga sangat memperhatikan atau memahami apa yang sudah dibahas ya tadi Pak Samsudin ya. Kemudian Iya, Bu. juga Pak Samsudin sudah menanyakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci Bapak ya. Kemudian juga Betul. sampai menanyakan apa yang sudah dilakukan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Dan juga Pak Samsudin tadi menanyakan ide-ide baru ya untuk lebih Iya. menyelesaikan permasalahan selain yang sudah dilaksanakan. Dan Pak Samsudin sangat memperhatikan dan memahami konteks yang dibicarakan. Begitu ya tadi Pak Ya, Samsudin ya, betul, menyampaikan Bu, betul. ya penilaian diri Pak Samsudin sendiri. Betul, 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 Nah, betul, Bu. luar biasa ini Pak Samsudin. Selanjutnya nih Ya, Bu. Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat saya mensupervisi, mengamati Pak Samsudin melakukan praktek bersama Koci Bapak. Gimana Pak? Boleh, Ibu. Tentunya saya ingin umpan balik dari Ibu supaya yang saya sudah lakukan tadi bisa tampak terlihat kekurangan atau kelebihan saya, Ibu. Jadi nanti bisa saya perbaiki kembali di sesi supervisi selanjutnya sehingga apa yang nanti koreksian dari Ibu itu bisa saya manfaatkan menjadi sebuah bangun diri saya ya Bu untuk pengembangan kompetensi diri saya tentunya seperti itu Bu. Iya, baik kalau gitu Pak Samsudin. Izinkan saya menyampaikan ya Pak ya, tadi pada saat Pak Samsudin melakukan kegiatan dengan Koci, saya sudah melihat bahwa di sini Pak Samsudin sudah menerapkan mendengarkan aktif Pak ya, mendengarkan aktif kehadiran penuh selama Pak Samsudin melakukan kegiatan, yaitu dengan Pak Samsudin saya lihat menganggukkan kepala pada saat Koci Bapak menyampaikan jawaban gitu kan ya. Kemudian juga pada saat Bapak menanyakan baik itu permasalahan yang dihadapi, kemudian menanyakan juga apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan, kemudian juga menanyakan ide-ide ya. Nah, pada saat Koci menjawab, saya melihat memang Bapak fokus gitu ya, perhatian kepada Koci dengan mengkonfirmasi jawaban-jawaban Koci mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Nah, di sini saya melihat Bapak mengkonfirmasinya itu dengan tidak mengurangi esensi jawaban dari Koci gitu Pak. Tadi saya amati itu seperti itu. Jadi mengulangi dengan baik ya, mengkonfirmasi dengan baik jawaban Koci terhadap permasalahan. Kemudian juga Bapak mengkonfirmasi dengan baik jawaban Koci, yaitu pada saat Koci memaparkan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan Koci di sekolahnya gitu kan. Dalam hal ini Pak J gitu kan. Konfirmasi jawaban Bapak itu juga sudah sesuai yang dijawab oleh Pak J. Selanjutnya, saya juga melihat Bapak hadir penuh dengan dibuktikan pada saat konfirmasi jawaban Pak J sebagai Koci, yaitu mengenai ide-ide baru yang akan dilakukan oleh Pak J di sekolah gitu. Iya. Kemudian pada saat Bapak menanyakan juga kondisi idealnya berapa dari skala 1 sampai 10 gitu kan ya. Jawaban dari Pak J juga Bapak sudah dikonfirmasi dengan baik gitu kan. Nah,
dari tatapan mata kan salah satu kehadiran penuh juga dari tatapan mata Pak Samsudin itu sudah menunjukkan bahwa itu Bapak sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif pada kegiatan coaching kali ini. Nah, seperti itu Bapak hasil pengamatan saya pada saat Bapak melakukan coaching dengan coach gitu Pak. Nah, bagaimana Pak apa yang sudah saya sampaikan pendapat Bapak setelah mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu, umpan baliknya luar biasa sekali. Di mana Ibu sudah mengamati saya secara detail, yang secara detail tersebut yang tadi sudah disampaikan sama Ibu sangat terperinci sekali, sangat jelas yang saya terima Bu, di mana saya merasa senang mendengarnya Bu, termotivasi untuk lebih baik gitu Bu. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan saya bisa fokus, yang tadinya saya tuh orangnya susah fokus sekali Bu gitu. Iya, iya, Tadi ketemu yang Ibu sampaikan itu sangat membuat saya bisa termotivasi, bisa terus mengembangkan yang saya harapkan Bu, bisa hadir iya, penuh dalam kegiatan coaching, supervisi ya. Ini iya, tentunya yang tadi sampaikan juga saya bisa menangkap di mana eh, alur-alur yang tadi sudah disepakati awal yang saya inginkan gitu ya Bu, yang saya iya, sudah harapkan alhamdulillah sudah terlihat muncul ya Bu, dari iya. pengamatan Ibu. Mungkin itu yang menjadi dasar dari saya merasa senang sekali Bu gitu. Jadi dasarnya itu Bu. Jadi hasil pengamatan Ibu yang tadi disampaikan membuat saya termotivasi kembali Bu. Dari umpan Oh baliknya, iya. terima kasih. Iya, baik Pak Samsudin. Nah, dari apa yang sudah tadi saya sampaikan ke Bapak pada saat pengamatan nih Pak, ya. Nah, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan nih oleh Pak Samsudin, gitu. Ya, iya, sedikit Baik Bu, hanya, iya, ya, hanya sedikit yang perlu dikembangkan hasil pengamatan saya tadi, gitu kan. iya baik Bu, Seandainya betul. Pak Samsudin tidak keberatan, bolehkah saya menyampaikan hal yang perlu, yang masih perlu untuk dikembangkan gitu, dipoles sedikit gitu. Iya baik betul Bu. Tadi saya lupa. Sebenarnya saya ingin bertanya Bu. Selain tadi yang sudah saya tampak itu masih ada kekurangannya tidak Bu? Saya lupa tadi untuk bertanya kepada Ibu. Mohon izin Bu untuk disampaikan Bu, supaya nanti jadi perbaikan diri saya terkait apa yang masih saya harus kembangkan gitu Bu. Mohon izin Uh, Bu. Ya, baik nih Pak Samsudin. Selain tadi pencapaian yang sudah saya paparkan dari hasil saya amati, ya, saya juga mengamati Bapak pada saat Koci apa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak mengenai ide-ide, ya, mengenai ide-ide yang akan disampaikan gitu kan ya. Nah, di sini saya apa namanya melihat kehadiran penuh Bapak ini agak ke distract nih Pak, sedikit. Agak ke distractnya yang sebelum apa namanya yang sebenarnya itu ya tidak begitu berpengaruh besar, tapi ini akan sedikit mengganggu kehadiran penuh Bapak, yaitu mohon maaf nih Pak ya, pada saat Iya Bu, tadi nggak apa-apa Bu. Pak J selaku coaching menjawab ide-ide itu Pak Sam itu kepalanya sering menoleh gitu Pak, sering menoleh ke kiri, ke kanan. Nah ini apa namanya akan bisa sedikit mungkin mendistract atau me, apa, membuyarkan perhatian gitu. Dan Betul. bisa saja Pak J itu merasa bahwa wah ini apa namanya Pak Sam ini sedang mengerjakan apa ya di samping gitu. Betul betul betul. Seperti itu Pak. Saya mengamati Bapak tadi melakukan itu sedikit aja itu sih Pak yang perlu Bapak kembangkan ke depannya gitu kan. Sebetulnya kan
kalau menunjuk standar seharusnya yang namanya mendengarkan aktif ya pada saat coach berbicara itu Pasam itu sebenarnya di depan udah melakukan gitu Pak, tatapan matanya, kehadiran apa namanya fisik mukanya menghadap kepada coach yang sedang menjawab. Tapi pas terakhir itu loh Pak, pas terakhir itu aja gitu Pak. Pak Sam, gimana pendapat Bapak tentang hasil amatan saya yang terakhir ini Pak? Betul sekali Bu. Tadi saya terfokus menulis Bu, menulis program yang disampaikan Bu. Jadi saya Uh, fokus menulis. Jadi emang tadi juga ada dari Koci itu bertanya ulang gitu. Kaget saya. iya, Oh, mungkin karena saya kurang konsentrasi memberikan pertanyaan yang bisa dijawab gitu Bu. Saya juga iya. agak agak maklumi itu. Saya jadi banyak nulis, jadi kurang memperhatikan Bu, fokusnya agak kurang di situ betul Bu. Nah, Saya iya, iya, merasa di situ Pak. kurang, saya sudah kehilangan track saya makanya kembali fokus lagi sebatanggap untuk kembali memahami pembicaraan yang itu agar Koci tidak merasa terabaikan betul sekali Bu. Saya sependapat dari yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan itu saya menjadi pelajaran kembali ya Bu, agar bisa lebih fokus lagi tentunya ya Bu. Betul, sepakat Iya, Bu. Saya tadi banyak menulis ya mungkin nanti menulisnya itu saya lebih baik di depan gitu ya Bu. Karena ini ke samping ya menulisnya. Jadi nanti iya, mah kalau menulis itu saya lebih baik menatap sambil menulis gitu. Jadi setidaknya tatapan saya, fokus saya tetap berlangsung terhadap konteks pembicaraan gitu Bu, tidak mengalihkan ke hal yang lainnya betul Bu. iya, Sepakat Ibu. iya. Iya, seperti itu ya, Pak Sam. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih, Pak Sam. Dari Hmm. diskusi kita saat ini nih, ya, apa yang sudah terbayang yang akan Pak Sam lakukan nih untuk meningkatkan lagi nih performa Pak Sam ke depannya pada saat melakukan kegiatan apa namanya dengan coach Bapak gitu kan dalam hal mendengarkan aktif presence ya hadir sepenuhnya Pak Sam silakan Yang bagaimana terbayang Pak ya baik ya Bu. Yang terbayang tentunya harus mindfulness dulu ya Bu. Kita ya harus dalam keadaan penuh, rileks gitu. Jadi ya menenangkan diri dulu ketika melakukan kegiatan supervisi sehingga ketika melakukan percakapan itu kita sudah konsentrasinya sudah penuh. Jangan sampai tadi saya itu pengen menulis tuh karena ditakutkan saya lupa Bu gitu. Jadi konsentrasinya oh ya ditakutkan lupa makanya saya menulis gitu. Menulis percakapan yang sudah disampaikan oleh Koci tentunya seperti itu yang terbayangnya Bu. Jadi ingin oh, lebih fokus gitu nanti bisa nanti untuk menanggulangi itu saya mungkin menulisnya di depan Bu. Jadi depan saya bukan ya di samping terus tetap fokus sambil menulis sambil mendengarkan gitu Bu. Jangan sampai kehilangan distract yang tadi yang Ibu sampaikan itu ya terjadi kembali gitu Bu. Mungkin itu yang ya harus saya kembangkan lagi, bayangkan lagi ke depannya agar lebih baik lagi Bu. oh iya ya jadi eh, ke depan Pak Sam itu ya akan melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan performa Pak Sam lagi, yaitu Ya, dengan mindfulness ya, kehadiran betul betul penuh, betul. kemudian lebih fokus ya, lebih fokus terhadap jawaban-jawaban Koci ya Pak ya, dengan Ya, betul Bu. apa namanya tadi misalkan ada hal-hal yang ingin dicatat ya sambil mendengarkan sambil mencatat tapi fokus tetap kepada coaching gitu ya Ya, jadi tidak betul Bu. merasa terabaikan jadi rencananya nanti Pak Sam itu menulisnya tidak ke samping lagi ya Pak karena kan ini daring ya Pak jadi seolah-olah kayak Ya, betul. tatapannya ke samping jadi nanti sih nulisnya di Hmm. depan jadi sambil menulis tetap terlihat menatap Koci. Ya, luar biasa nih, Ya, Pak Sam. betul Bu. Ya, baik Pak Sam, sesudah kita melakukan pembicaraan ini ya. Nah, apa perasaan Pak Sam saat ini gitu kan? Setelah kita berbincang-bincang cukup Perasaan lama gitu dari hasil supervisi tadi. ya.
Baik Ibu, pesan saya sangat bahagia Bu bisa diskusi dengan Ibu, bisa mengembangkan kompetensi yang saya harapkan tentunya ya Bu, di mana Iya. bisa mendengarkan aktif, bisa hadir penuh dalam kegiatan supervisi tersebut Ibu. Itu mungkin perasaan saya sekarang Ibu. Sangat Jadi bahagia Ibu. bahagia ya, Ya, tahu ya apa namanya kekuatan yang sudah dimiliki oleh Pak Sam gitu kan ya, dan area ya, pengembangannya. betul. Jadi dari hasil perbincangan kita ini. Baik Pak Sam, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat Pak Amin, amin. Sam, buat saya juga untuk ke depan perbaikannya, sehingga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat dan bermakna untuk transformasi pendidikan ya, apa namanya, menuju Indonesia maju ya Pak Sam ya. Terima kasih. Amin, 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 Eh, amin. ya terima Terima kasih Ibu. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya salam salam sukses untuk Pak Sam, untuk kita sehat dan Ya, bahagia amin, amin selalu ya Ibu. Pak Sam Terima ya. kasih. Amin, Iya, amin, ya. amin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya yang Iya. telah diberikan.